kami itu harus memiliki prestasi akademik untuk mempertahankan beasiswa. Ya, betul. Karena beasiswanya bukan kayak beasiswa, misalnya dari sini ya, kita dapat beasiswa untuk sekolah sampai selesai. Berapapun nilainya, beres. Kalau ini enggak, tiap tahun direview. Ada KPI-nya ya Pak. Kalau nilainya turun, cabut. Beasiswanya bisa probation. Kalau turun 1 semester lagi, bisa berhenti itu. Ketika saya kemarin bertugas di DKI itu, menjadi bekal. Saya sampaikan Bank DKI, ini ya kalau datang penerima KJP, datang membawa kartu lansia ke kantor Bank DKI, perlakukan mereka sebagai premium customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jika Anda seorang Muslim, Anda tentu tahu ilmu pengetahuan dan orang berilmu pengetahuan dimuliakan. Derajat penghormatannya ditinggikan. Maka menuntut ilmu pengetahuan adalah perintah agama. Ilmu pengetahuan diperoleh dari pendidikan bertahun-tahun. Mereka yang bergelar S1, S2, dan S3, apalagi diraih dari universitas ternama di negara maju, menunjukkan mereka adalah pekerja keras yang gigih, ya. Penuh semangat, tahan banting, sabar, dan cerdas di atas orang kebanyakan. Sebagai contoh, Pak Anies Baswedan, beliau meraih gelar S2 dan S3 di Amerika Serikat. Dan Ustadz Abdul Somad, beliau meraih gelar S1, S2, dan S3 di 3 negara berbeda, Mesir, Maroko, dan Sudan. Ini luar biasa. Nah, rakyat atau netizen yang punya sedikit ilmu pengetahuan, termasuk saya, maka mari kita utamakan adab terhadap mereka. Jangan seenaknya berkomentar jelek terhadap mereka di media sosial. Masih ingat kan ada kelompok orang yang menyebut Pak Anies gubernur bodoh, kadrun Yaman, dan tidak sedikit yang menyebut Ustadz Abdul Somad sebagai ustadz sesat. Inilah maksud terdalam dari ungkapan al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih utama daripada ilmu. Jangan sampai sudahlah miskin harta, miskin pekerjaan dan jabatan, miskin prestasi, miskin pendidikan, miskin ilmu, malah dilengkapi pula dengan miskin adab. Level berikutnya, saat seseorang yang berilmu pengetahuan seperti Pak Anies mendapat amanah rakyat lewat pilkada menjadi gubernur DKI, sebuah jabatan publik, digaji dari pajak rakyat, maka terhadap beliau terkena kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama terkait penggunaan anggaran pembangunan menurut skala prioritas. Di tahap inilah seorang pejabat bisa berhasil atau gagal, dapat kemajuan atau kemunduran. Dan alhamdulillah ya, Pak Anies mengemban tugasnya sebagai gubernur sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terbukti ya, beliau berupaya membangun jalan-jalan umum di DKI dengan prinsip keadilan dan berkomunikasi dengan semua lapisan warga dengan santun. Paling yang jadi batu-batu kerikil di jalan perubahan yang sedang dirintis Pak Anies Baswedan adalah tuduhan intoleransi, politisasi agama Islam, mengunyah-ngunyah Islam katanya. Tapi sebenarnya mereka yang menuduh baik ormas politik maupun ormas keagamaan adalah maling teriak maling. Terhadap nepotisme dan politik dinasti, mereka diam baik. Tentunya Anda ya yang menghormati ilmu pengetahuan, termasuk saya pribadi, senang dong ada sosok yang berpendidikan doktor,
S3, berkompetensi, dan berpengalaman memimpin sebuah provinsi seperti Pak Anies Baswedan, mau, peduli, siap, dan berani ikut nyapres. So, Pilpres makin bermutu. Begitupun, tetap saja publik berhak bersikap memuji atau mengkritik kerja-kerja seorang pejabat negara. Dan di negara demokrasi seperti Indonesia, kritik harus tumbuh. Dan demikian juga pujian, silakan. Hanya di negara monarki feodal, pujian tumbuh subur, sementara kritikan diancam penjara. Sebenarnya, tugas pengawasan kinerja pejabat pemerintah, baik itu presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, sudah diamanahkan Undang-Undang Dasar pada DPR. Tetapi, praktik sistem koalisi partai-partai di negara RI yang sebenarnya presidensial ini membuat wakil-wakil rakyat tersandera. Kritikan dan pujian adalah dua kutub keniscayaan bagi seorang pejabat publik, apalagi seorang presiden. Tidak boleh kritikan sekeras dan sekasar apapun diancam, sementara pujian manis angkat telur dibiarkan aman sentosa. Mengkritik dan memuji adalah pilihan sikap, dan lagian kritikan kasar tidak otomatis kan katakanlah merugikan seseorang. Bacot doang kok ya, tidak membahayakan. Beda kalau serangan fisik terhadap tubuh ya, maupun properti barang milik kita pribadi, seperti pemukulan dan pengerusakan mobil seseorang. Ingat, yang harus kita lawan dan pantas dilaporkan ke kepolisian adalah hoax alias berita bohong, fitnah, dan ucapan rasis ya, atau penyerangan verbal terhadap sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan hanya menilai isi kritikan atau pujiannya, tetapi perhatikan siapa yang mengkritik, siapa yang memuji. Perhatikan status atau kedudukannya, rekam jejaknya, dan kapasitas otaknya. Hal itu akan menentukan apakah dia mengkritik atau menghina, memuji atau menjilat. Banyak pihak yang menilai rakyat atau netizen sudah pinter, tidak gampang dibodohi. Netizen serba tahu, netizen maha benar. Ya udah, kritik sekeras apapun, sekasar apapun, dan pujian semanis apapun, biarkan saja menjadi ranah publik. Ya, bukan ranah hukum pidana. Apalagi kalau yang dikritik dan yang dipuji adalah kebijakan sang pejabat, bukan diri pribadinya. Pejabat publik seharusnya dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Netizen juga bisa kok menghukum ya, kritik gak bermutu maupun pujian lebay. Terima kasih sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Silakan komen dan ayo kita dukung ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi dan keahlian. Kita beri Pak Anies Baswedan kesempatan melakukan perubahan positif bagi rakyat dan negara kita dengan menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Ingat, nepotisme dan politik dinasti adalah musuh demokrasi sebenarnya.